Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasan. Konnichiwa. O genki desu ka? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebuah materi tentang jam atau pukul. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, jam atau pukul. Yang kedua, menit. Dan yang ketiga, detik. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, jam atau pukul. Dalam bahasa Jepang, itu ada 12. Yang pertama, jam 1. 1, bahasa Jepangnya ichi, lalu ditambah ji, jadi ichiji. Jam 2, 2, bahasa Jepangnya ni, ditambah ji, jadi niji. Jam 3, 3 adalah sang, lalu ditambah ji, jadi sangji. Jam 4, 4 dalam bahasa Jepang adalah yong. Tapi khusus untuk jam, n-nya dihilangkan, jadi yo, lalu ditambah ji, jadi yoji. Jam 5, 5 adalah go, ditambah ji, jadi goji. Jam 6, 6 adalah roku, ditambah ji, jadi rokuji. Jam 7, 7 dalam bahasa Jepang itu ada 2. Yang pertama shichi, dan yang kedua nana. Nah, untuk jam itu yang dipakai shichi. Jadi jam 7 adalah shichiji. Jam 8, 8 adalah hachi, ditambah ji, jadi hachiji. Jam 9, 9 dalam bahasa Jepang itu ada 2. Yang pertama ku, dan yang kedua kyu. Nah, untuk jam itu yang digunakan adalah ku. Jadi jam 9 adalah kuji. Jam 10, 10 adalah ju, ditambah ji, jadi juji. Jam 11, 11 itu adalah juichi, lalu ditambah ji, jadi juichiji. Jam 12, 12 adalah juni, ditambah ji, jadi juniji. Jadi intinya, kalian sebutkan angkanya dalam bahasa Jepang, lalu ditambah ji. Kecuali ada 3 yang harus kalian garis bawahi, yaitu yang pertama, jam 4. Itu bukan yongji, tapi yoji. Kedua, jam 7 itu bukan nanaji, tapi shichiji. Lalu yang ketiga, jam 9 itu bukan kyuji, tapi kuji. Selanjutnya, di Jepang kan jam itu sampai jam 12 ya. Jadi tidak ada jam 13, jam 14, dan selanjutnya. Jadi batasnya sampai 12 saja. Nah, bagaimana untuk membedakan antara siang dan malam? Maka itu ditambahkan kata gozeng atau gogo. Gozeng itu dari jam 00 atau jam 12 malam sampai jam 11.59 menit. Sedangkan gogo itu dari jam 12 siang sampai jam 23.59 menit. Oke, kita langsung saja ke contoh. Misalkan jam 10 pagi, maka bahasa Jepangnya gozeng juji. Kalau jam 10 malam, berarti gogo juji. Oke, materi kedua kita membahas tentang menit. Menit dalam bahasa Jepang itu ada 2. Yang pertama, fung.
pakai F, dan yang kedua pung pakai P. Tapi tulisan kanjinya sama ya. Supaya tidak bingung, kita langsung saja sebutkan satu persatu. Yang pertama, 1 menit. Angka satunya kalian baca ip pakai P. Selanjutnya ditambah pung pakai P juga. Jadi 1 menit adalah ipung double P. 2 menit. Angka 2-nya kalian baca ni, kemudian tambahkan fung pakai F. Jadi 2 menit adalah ni fung. 3 menit. 3-nya adalah sang, kemudian tambah pung pakai P. Jadi 3 menit adalah sang pung. 4 menit. 4 adalah yong, lalu ditambah pung pakai P. Jadi 4 menit adalah yong pung. 5 menit. 5 adalah go, lalu ditambah fung pakai F. Jadi 5 menit adalah go fung. 6 menit. Angka 6-nya kalian baca rob pakai P. Kemudian kalian tambahkan pung pakai P juga. Jadi 6 menit adalah rob pung double P. 7 menit. 7 adalah nana, lalu ditambah fung pakai F. Jadi 7 menit adalah nana fung. 8 menit. Angka 8-nya kalian baca hap pakai P. Lalu menitnya kalian baca pung pakai P. Jadi 8 menit adalah hapung double P. 9 menit. 9 adalah Q, lalu ditambah fung pakai F. Jadi 9 menit adalah Q fung. 10 menit. Angka 10-nya kalian baca jup pakai P, lalu ditambah pung pakai P juga. Jadi 10 menit adalah jup pung. Jadi intinya yang perlu kalian garis bawahi dalam menit ini ada 4 ya. Yang pertama, 1 menit adalah ipung. Yang kedua, 6 menit adalah ropung. Yang ketiga, 8 menit adalah hapung. Lalu yang keempat, 10 menit adalah jupung. Jadi kalau yang lainnya, cara baca angkanya itu sama seperti angka biasa. Misalkan ni, sang, yong, dan seterusnya. Jadi minasang, yang harus kalian hafal adalah dari 1 menit sampai 10 menit. Adapun dari 11 menit sampai 60 menit, insya Allah kalian akan bisa menyusunnya sendiri. Contoh, 11 menit, 10 kan ju, kemudian 1 menitnya ipung. Jadi 11 menit adalah ju ipung. 15 menit, 10 kan ju, 5 menitnya gofung. Jadi 15 menit adalah ju gofung. 20 menit, 2 kan ni, kemudian 10 menitnya jupung. Jadi 20 menit adalah ni jupung. Yang terakhir 60 menit. 6 kan roku, kemudian 10 menitnya jupung. Jadi 60 menit adalah roku jupung. Selanjutnya, khusus untuk 30 menit, pilihannya kalian bisa menyebutnya sang jupung atau yang kedua bisa juga hang. Contoh, misalkan jam 1.30 menit, maka kalian bisa menyebutnya ichiji sang jupung atau ichiji hang.
Materi ketiga tentang detik. Kalau detik ini paling gampang ya. Kalian tinggal menyebutkan angkanya dalam bahasa Jepang, kemudian ditambah bio. Tanpa ada perubahan apapun. Contoh, 1 detik ichi bio, 2 detik ni bio, 3 detik sang bio, 4 detik yong bio, dan seterusnya sampai 60 detik. Materi selanjutnya tentang penerapannya dalam pola kalimat. Contoh pertama, sekarang jam berapa? Maka bahasa Jepangnya, ima nanji desu ka? Ima artinya sekarang, nanji artinya jam berapa, kemudian ditambah des untuk menunjukkan sopan, kemudian ditambah ka untuk menunjukkan pertanyaan. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Misalkan jam 7.10 menit. Maka bahasa Jepangnya shichiji jupung desu. Shichiji jupung desu. Jam 7.10 menit. Diakhiri dengan des supaya sopan. Jadi intinya dalam pola ini tidak perlu ditambahkan partikel. Selanjutnya, pola yang kedua ditambahkan partikel ni. Susunannya kata benda, maksudnya waktu ya atau jam, ditambah partikel ni, kemudian ditambah kata kerja. Contoh kalimat, bangun tidur pada jam 4. Maka bahasa Jepangnya, yoji ni okimasu. Yoji ni okimasu. Yoji artinya jam 4. Ni itu partikel artinya pada. Kemudian okimasu itu kata kerja artinya bangun tidur. Yoji ni okimasu, bangun tidur pada jam 4. Jadi di sini ditambahkan partikel ni artinya pada. Pola ketiga ditambahkannya kara dan made. Susunannya kata benda pertama plus kara, kata benda kedua plus made, kemudian kata kerja. Contoh kalimat, belajar dari jam 9 sampai jam 5, maka bahasa Jepangnya, kuji kara goji made benkyou shimasu. Kuji kara goji made benkyou shimasu. Kuji artinya jam 9, kara artinya dari, goji artinya jam 5, made artinya sampai, kemudian benkyou shimasu artinya belajar. Kuji kara goji made benkyou shimasu. Belajar dari jam 9 sampai jam 5. Oke minasan, bagaimana dari awal sampai akhir materinya sudah bisa dipahami dengan baik? Yang terpenting kalian harus hafal jam sama menitnya. Di akhir video saya sudah bikin bagaimana cara mudah menghafal jam sama menit. Kalau masalah partikel itu tergantung kebutuhan. Oleh karena itu kalian sering-seringlah membaca contoh, memperhatikan contoh-contohnya dalam pola kalimat, mana yang pakai partikel, mana yang tidak, terus harus menggunakan partikel apa. Kalian sering-sering saja membaca, memperhatikan contoh-contoh dalam pola kalimat. Semoga bermanfaat. Sayonara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji, ifung, nifung, sangpung, yongfung, gopung, rofung, nanapung, hafung, kiufung, jufung, kiufung, jufung.